Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nahmaduhu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tada bihuda bi sunnatil ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah di pagi ini alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam program Sekolah Ayah Bunda bersama guru-guru kita ada Bahrul dan juga Uncle D ya, Saudara Di Al-Jambari ya. Doa Allah senantiasa menjaga para guru kita dan tentu ini doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita terus istiqamah dan disebabkan kenikmatan iman dan Islam menjadi nikmat yang paling kita syukuri. Salawat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita pun termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah sudah bersama kita Bahrul dan juga Uncle D, saudara Del Jambari, Masya Allah, tabarakallah ya. Mudah-mudahan selalu Allah sehatkan, Allah selalu berkahi para guru kita dan juga keistiqamahan dalam dakwah beliau. Eh, di pagi ini temanya sangat luar biasa tentang surga yang kotor ya. Ini sebuah tema yang tentu memicu satu pertanyaan besar ya. Ada surga yang kotor gitu ternyata ya. Tapi tentu ada sebuah makna yang diulas oleh guru kita Sodi Al-Jambari dan juga akan dari kenapa ketika fitrah berbentrokan dengan sebuah peran yang lain gitu ya. Sebuah tuntutan, sebuah keniscayaan kadang-kadang yang memang harus berubah gitu ketika berubah peran apakah memang ini bagian dari kenistaan kata Ustaz Dodi Al-Jambari dan insya Allah ini bagian yang tentu dialami juga oleh mungkin sebagian jemaah yang ketika seorang ibu harus berjibaku bekerja di luar rumah gitu ya. Apa yang seharusnya menjadi pemahaman soal fitrah yang seolah-olah laki-laki hanya berfitrah di luar kemudian perempuan fitrahnya di rumah. Tentu ini sebuah bagian pembahasan tidak hanya soal syariat, tapi apa yang terjadi di lingkungan kita yang mudah-mudahan menjadi inspirasi dan pemahaman untuk kita semua. Saya persilakan dulu ke Saudara Al Jabari untuk memandu sebuah obrolan sangat penuh dengan arti, penuh dengan hikmah di pagi ini. Tafadhal Mas Ustaz. Syukran jazakumullahu khair. Mata'allah fi kulli hayatikum. Amin amin. Mau pantun tapi bingung nggak nemu ininya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baru ini sehat? Masih agak batuk, Sat. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Ini kalau lihat dari bajunya udah siap jalan-jalan ini. Ya, begitulah. Masya Allah. Berangkat kemana lagi hari ini, Sat? Belum sih, Sat. Masih ini aja. Ini tadi agak agak dingin aja. Oh, siap. Jadi kadang-kadang kehangatan itu bisa tergantikan dengan rompi, Sat. Nah, itu karena eh, kangen juga, Sat. Kadang-kadang udah kayak gini tuh hanya koordinasi di gini tuh kadang-kadang gatal juga gitu. Masya Allah. Jadi kalau udah di lapangan, kalau udah pakai baju lapangan itu kadang-kadang gitu. Identitas itu diperlukan. Ala kulli hal, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alladzi arsala rasul bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiy wa rasuluhu ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu yang dapat Allah SWT, sahabat surga, calon penghuni surga semuanya, insya Allah kita mensyukuri apapun yang Allah SWT hadirkan untuk kita, sedikit apapun, sekecil apapun, karunia yang menurut kita itu kecil, padahal itu adalah bagian yang Allah anugerahkan untuk kita adalah yang terbaik.
Salawat serta salam semoga senantiasa menjadi penyempurna kesyukuran kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita hadirkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita sempurnakan kehadirat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa menghadirkan salawat ini tidak hanya kepada beliau dan ahlul baitnya, tapi juga semua kerabat, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang sedang dirundung malang, yang Allah SWT berikan musibah kepada mereka, saudara-saudara kita dari Aceh, kemudian di Sibolga, kemudian turun sampai ke Padang, yang memang secara jalur seismik memang kita ini ring of fire-nya paling panjang di Sumatera ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran tidak hanya untuk mereka tapi juga terlebih untuk kita. Maksud apa yang kita lakukan sampai Allah SWT turunkan azab sebegitu besar, terlepas dari bahwa itu terjadi di 50.000 tahun yang lalu sudah didesain oleh Allah SWT, ditakdirkan atas kita. Pagi ini ngeri-ngeri sedap ini yang kita bahas ini, surga yang kotor. Kita ingin bicara dari perspektif bahwa ketika semua tidak sempurna, ketika ibu punya yang namanya surga di telapak kakinya, sementara itu terpaksa dia mengganti perannya karena suami kadang-kadang ini kasus per kasus ya, karena kita nggak bisa generalisir. Ada beberapa kasus yang kami temukan di lapangan itu menjadi sangat luar biasa. Apa yang jadi titik bahasan kita serahkan ke Abah Ruli. Tafadhol Maskur Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaannya ikut Ustaz Dodi aja ya. Jadi saya agak ini juga kemarin semalam itu kan perbincangan awalnya nggak ke sana gitu kan. Perbincangan awalnya urusan rencana saya udah semangat. Tiba-tiba agak meleot gitu kan, ada offset gitu kan, tiba-tiba jadi surga yang kotor. Tapi menurut saya jadi menarik memang, walaupun saya langsung wah ini berat ini, saya bilang ini berat ini, saya bilang. Karena begini, hari ini sebenarnya menurut saya sebenarnya yang jadi masalah utama itu kan terkait dengan perasaan si paling. Ya. Aku paling capek, aku paling banyak berkorban, aku paling, kata berkorban itu kan nggak indah ya. Ya. Kata berkorban itu kan rasanya itu nggak enak banget gitu loh. Dan aneh pribadi nggak setuju Ya. sama bahasa pengorbanan dalam cinta itu. Namanya cinta ya cinta aja, nggak ada pengorbanan dalam cinta. Karena kalau orang cinta ya dia mengerjakan karena cinta, gitu sih. Yes. Ini masalah perspektif apa namanya, entah ini cuma perbedaan kata atau perbedaan konsep, saya nggak paham. Ya, itu yang menurut saya jadi ini. Tapi ini memang begini ya. Memang akhirnya kembali pada cara pandang terkait dengan rumah tangga. Ini menjadi sesuatu yang apa namanya, yang perlu kita coba harus tata ulang bersama. Kita harus memulai melihat rumah tangga sebagai tempat kita bersama gitu loh. Bukan hanya tempat yang penting aku udah lakukan ini, itu tugasmu. Kan bukan begitu, gitu kan. Ini yang terjadi hari ini akhirnya shifting itu terjadi. Apalagi ini secara internal, ini secara internal. Secara eksternal memang goyangan dari luarnya juga luar biasa kan. Goyangan luarnya juga cukup membuat orang akhirnya bisa berubah juga gitu. Karena memang nggak sederhana itu hari ini. Memang apa namanya, ada tuntutan, ada juga tuntutan secara, sebenarnya bukan tuntutan personal ya, tuntutan dari masyarakat kadang-kadang juga menyebabkan itu. Walaupun pada akhirnya sebenarnya gini, ini tidak bisa kita, masing-masing orang punya kondisinya masing-masing. Dalam perspektif ini begini, Zat. Hari ini kita melihat kondisi banjir ya, misalkan saya mau hubungan dengan banjir.
Banjir itu ada kejadian bencana yang orang secara fisik melihatnya. Tapi ingat juga bahwa setiap kita punya bencana masing-masing yang hanya kita yang tahu. Dan akhirnya ketika dia memilih apapun, itu kan harus dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Nah, di pertimbangan-pertimbangan matang inilah yang menurut saya digali gitu loh. Ini yang mungkin bisa dipahami ya maksud saya. Jadi saya melihat kadang-kadang kemarin saya sempat saya sempat kemarin buat obrolan dengan istri terkait di online kemarin itu terkait dengan sebuah buku yang judulnya bukunya judulnya apa itu? Bukunya itu judulnya Midnight Library. Ini fiksi ya, cerita fiksi gitu. Itu tentang bagaimana orang yang dia punya kekecewaan akhirnya, namanya fiksi ya, jadi nggak ini. Jadi akhirnya dia ketika dia membaca bukunya gitu kan, ketika dia melihat satu episode dalam sebuah kehidupannya, kalau dia milih A, nanti ternyata dia akan ketemu kekecewaan di sana juga. Ketika dia milih B, dia akan ketemu kekecewaan di sana juga. Setiap pilihan itu punya potensi kekecewaan. Nah, ini yang sebenarnya menjadikan kita hari ini, oke, pilihan-pilihan ini adalah pilihan-pilihan sadar. Saya masuknya dari situ dulu. Ya, Sebelum kita masuk kepada titik surga yang kotor. Gitu. baik. Jadi kalau di bahasan ketika misalnya ada persoalan-persoalan atau musibah-musibah yang seringkali terjadi di warga gitu ya, itu Ya, seringkali yang jadi titik berat permasalahannya biasanya yang duluan selalu dikorek itu yang salah siapa. ya, Padahal sebetulnya ini permasalahannya apa gitu kan ngelihatnya ya, kalau mau ya, clear ya, gitu ya. ya, ya. Dulu tuh sering gini, Ustaz. Kalau ada keluarga yang sedang bertikai itu, saya berusaha untuk mengenali ini apa sih persoalannya apa sih gitu. Jadi dulu itu karena nggak tahu paling paling muda paling konyol gitu. Jadi kadang-kadang masih SMA itu suka ngurusuin orang tante sama om kenapa sih berantemnya gitu. Kadang-kadang kalau begitu terus mereka marah nggak mau ngomong, saya deketin satu-satu. Si om saya deketin, om problemnya apa sih om? Gitu. Tante masalahnya apa sih tante? Karena mungkin saya dipikir ini anak kecil tahu apa sih urusan begini, mungkin nggak akan diajak ngobrol gitu. Tapi Ya, ada satu kondisi di mana ketika saya coba kerabat dekat, saya coba ngobrol sambil santai gitu, saya langsung nyeletuk aja gitu. Mas sama Mbak dulu kenapa sih cerai? Nah, mulai si suaminya karena merasa manhoodnya kayak kecolek gitu, kesenggol. Terus dia bilang gini, mbakmu itu. Saya jadi, oh salahnya dia mbak. Emang kenapa mbak? Gitu. Dia bilang, loh aku sampai sekarang belum nggak tahu aku dicerai karena apa. Mencoba. Itu kan jadi lah, ini sih masalah komunikasi nih Kak. Saya ngambil kesimpulannya begitu. Jadi kadang-kadang ada value yang tidak dikalibrasi atau memang banyak keluarga yang tidak mau konsolidasi untuk perbaikan keluarganya. Ustaz. Kita butuh kan sebetulnya SWOT gitu. Apa kalau di hmm, kantor itu melakukan apa evaluasi terhadap kinerja, kenapa keluarga nggak dibikin begitu? Atau kita kita lembagakan begitu tuh sangat memungkinkan sebetulnya kan. Tapi jadi kalau cara kayak resmi banget gitu nggak sih? bicara bicara kalau bicara bisa nggak bisa bisa. Tapi ada satu hal, San. Merasa sudah capek. Hmm, Ini yang sering kali jadi isu ya, yang nggak jadi bisa dirubah. iya. Nah, sebentar ini biar agak tinggi. Nah, eh, jadi ini yang jadi masalah. Udah, memang dia memang kayak begitu orangnya. Hmm. Udah capek lah, udahlah. Apatis. Oh, bukan pemakluman ya? Awalnya pemakluman, tapi lama-lama jadinya apatis. Hmm. Wes panjang koyo ngono. Nah, dulu relatif kalau dulu zaman-zaman dulu banget ya.
itu berhenti di kata pemakluman. Sat. Oke. Bapakmu banyak ngono wongi, ibumu banyak Iya. ngono. Di situ Maklumi aja gitu. maklumi aja udah. Terus, oh ya ngolah ya anu dewi. Itu kan istilahnya orang Iya. dulu. Tapi hari ini kan berbeda. Apalagi memang kondisinya berbeda. Misalkan ada misal ya terkait dengan bab finance yang memang lebih kuat misalkan, atau tadi ada terlalu dalam tanda kutip terlalu egaliter dalam tanda kutip ya saya bilang, atau memang nanti juga ada hal-hal lain karena ini benar-benar nggak bisa kepiawian Iya. karena ujungnya sama tapi ujung hilirnya bisa sama tapi hulunya bisa beda. Ini yang memang Oke. akhirnya kadang-kadang ya tadi kita itu ketika mendengarkan harus benar kalau di kita ya karena kita yang mendengarkan cerita mereka kan kita sering ditanya langsung terkait ininya kan langsung ditanya terkait dengan Ustadz ininya apa namanya solusinya gimana. Nah, kan langsung main solusi aja langsung obatnya apa Promak Iya, atau iya, 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 antasida yang mana gitu kan nggak iya. gitu gitu loh. Nah hari ini yang menurut saya menjadi ini adalah kembali lagi pada mengembalikan pada peran ya peran dasar yang memang harus kita selesaikan hari ini. Jadi oke, ini peran-peran dasar dulu yang perlu clear-kan. Perannya makanya saya bilang, hari ini jangan fokus pada parenting. Hari ini jangan fokus pada kewajiban kita sebagai orang tua kepada anak, tapi bagaimana fokus kita menjadi family thing. Fokus kita menjadi keluarga. Ada namanya keluarga itu nggak sendiri. Keluarga itu ada ayah, ada ibu, ada suami, ada istri. Alhamdulillah nanti ditambahin anak. Alhamdulillah kalau enggak pun berarti kita masih ikhtiar lagi kan begitu. Nah, tapi pada family thing ini, ngomong family ini berarti kita ngomong terkait dengan peran-peran keluarga yang memang harus muncul. Kan dia udah nggak mau, Ustaz. Nah, berarti Oke. pertanyaan kalau saya akhir pada pertanyaan saya kembali akhir pada satu titik ini. Kita mau masih bersama nggak sih? Mau masih lanjut? Kalau mau masih lanjut, pasti ada titik yang kita bisa titik bersama. Tapi kalau sudah memang nggak mau lanjut, mau di gimana-gimana ya sudah nggak susah ya nggak bisa. Iya. Jadi Nah, kadang-kadang sudah kejebak sama udah punya anak, udah kondisinya kayak begini dan seterusnya. Saya mungkin terlalu naif, Ustaz. Kalau ngasih tahu itu selalu begini. Ini Allah loh yang menganugerahkan. Ini Allah loh yang menghadiahkan. Ini Allah yang menciptakan. Eh, Kalau kita tahu bahwa Allah itu khalaqal insan, menciptakan manusia untuk manusia dan pasangan-pasangan kita. Dan berarti Allah SWT sudah mendesain bagian yang sebetulnya suka nggak suka, seneng nggak seneng, enak nggak enak, terima. ya, Maka bagian itu seharusnya difahami bahwa oh berarti saya yang harus menyesuaikan diri, kita yang harus sustain ngadepin pasangan kita sekacau apapun. Artinya gitu kalau pakai bahasa bahasa Quran gitu ya. Oke, katakanlah Firaun itu istrinya solehah. ya, Kemudian si suami mentang-mentang Firaun aja istrinya tuh bisa solehah sekacau apapun suaminya. Jadi dia menempatkan bahwa oh jadi kamu Firaun. Jadi maksudnya kira-kira gini kalau ditanya, kalau kamu mau dianggap sebagai Firaun menginginkan istri yang solehah sesolehah Ibunda Asia, boleh nggak Ibunda Asia bermimpi tentang kesolehan seorang suami yang bukan Firaun, lebih soleh dari Firaun? Boleh begitu nggak? Nah ini bagian yang suka para pria jadi gelagapan nggak bisa jawab Ustaz. Karena dia memposisikan bahwa Fir'aun aja punya pasangan solehnya minta ampun gitu. Lah kenapa? Emang lu Fir'aun gitu. Itu jadi ya, kayak memposisikan kepengen punya istri yang soleha sementara dianya mengkandaskan mimpi pasangannya. Ini gimana coba? ya. Nah ini yang tadi Zat. Akhirnya tadi kan akhirnya banyak shifting itu terjadi di sini. Kalau tadi di pengantar tadi kan akhirnya tadi kan
Ya udah deh kalau kalau model gitu mendingan aku begini. Nah, kan kalimat itu yang menjadi ini, dan itu berarti ada bonding yang hilang kan. Nah, Hmm. Itu ini yang itu jadi efek dari tabur tua itu nanti. iya, ini yang jadi Habis kamunya gitu ya, aku gini gitu kan ya. nah, Hmm. akhirnya kan ini yang terjadi, dan kalau udah begitu, udah. Makanya di awal kalau kalau kata anak saya gini, Abah, stop normalisasi. Dalam arti apa namanya? Ini bercandaan ya, dalam arti bercandaan, stop normalisasi, jangan dinormalisasi hal-hal seperti itu gitu. Jadi kita memang hari ini kalau memang, karena gini Seth, ini kan kayak gunting kan. Lama kan gunting itu kayak gini, nggak, kadang-kadang nggak kelihatan. Kelihatannya masih satu, tapi lama-lama kan jauh. Semakin jauh ini, semakin jauh ini untuk sebentar, ini kayaknya semakin jauh begini untuk kembali lagi ini kan effortnya juga cukup berat kan. Iya. Kelihatannya masih serumah, masih satu rumah, satu satu ini, tapi ingat jaraknya jauh. Dan kalau tidak segera dikembaliin, ya nanti kalau tayangan istilahnya, tayangan udah Hmm. nggak bisa dibalikin Iya. lagi. Karatannya. Keratan. Bersihinnya jauh lebih repot lagi. Karena apa? Kerak-keraknya lebih banyak. Nah, Dibongkar makanya dulu ini. bautnya, diasah satu-satu. Nah, itu kan pertanyaannya, berarti kalau udah bongkar-bongkar, udah ada pihak yang lain yang terlibat. Hmm. Nah, Iya. ini yang, Belum belum kalau ketemu yang terima bongkar nggak terima pasang, Zat. nah itu lebih repot lagi. Itu lebih yang lagi itu urusan. Allah. Nah, kembali akhirnya, apakah, jadi kalau saya pada titik hari ini gini, ini bukan tentang shiftingnya. Ini bukan tentang, ini bukan tentang apa namanya, eh, kenapa ini begini. Karena saya terus terang gini, saya termasuk orang yang merasa jangan semua diglorifikasi. Kalau hari ini ada fatherless, ada motherless juga. Semuanya ada gitu. Iya. Semuanya ada hari ini. Iya. Semuanya lengkap. Jangan-jangan nanti ada grandmotherless gitu ya. Kekurangan nenek, kekurangan kakek, saya bilang, atau kekurangan apa lah gitu. Nah, maksud saya bukan di situ, tetapi hari ini yang penting itu adalah kita memastikan proses itu berjalan. Gini loh, semua, ternyata semua itu punya punya kondisi masing-masing yang akhirnya ujiannya masing-masing gitu loh. Pilihan itu akhirnya sesederhana bahwa Nabi Lut sama istrinya Nabi Lut itu bukan durhaka dalam konteks dia tidak bertauhid pada Allah, tapi dia nggak sanggup bila suaminya itu dikucilkan. Ternyata ada titik di situ loh, Seth. Itu kan maksud saya, ada titik di mana bukan bab keimanannya, tapi nggak siap dengan omongan tetangga. Ada titik lain adalah babnya bab berbeda gitu. Nah, Ya. kayak misalkan kenapa kita tidak tahu ya bagaimana ibunda si Hajar menghidupi Ismail. Tetapi otomatis kalau dalam logika kita pasti beliau akan sangat struggle kan. Kondisi tidak bersama suami, dan pada waktu itu GoPay belum ada, Iya. ya kan? Otomatis berarti beliau harus sangat struggle. Tetapi dalam kondisi itu, kondisi sadar, dan memang itu adalah pilihan yang diambil gitu. Tapi di sisi lain ada apa namanya, ada sahabiah lain, ada ibunda ibunda dari siapa namanya, dari Imam Syafi'i, yang beliau bekerja untuk menghidupi Imam Syafi'i agar anaknya bisa belajar terus. Ini kan maksud saya part A, part B, part C, part D, part E, semua punya kondisi masing-masing yang berbeda. Bisa bisa kita mulai dengan salah satu harus mampu punya kesadaran berkeluarga. Artinya ini kayak nggak bener deh gini nih. Nah, Gimana beresinnya ya? Ini perlu diobrolin kan, Sen? ya Artinya sangat. kalau saya berpikir gini, kapan terakhir kita bikin keluarga kita ketawa-ketawa? Kapan kita bikin keluarga kita bahagia dengan keberadaan kita? Kapan kita, nah itu kadang-kadang biasanya banyak orang yang kemudian beloknya ke materi. Ya habis nggak Ya. punya duit mau diapain? Jadi gini, Ustaz. Saya dulu pernah ngomong, Ustaz, saya lagi futur. Dia bilang, bagus. Loh kok malah bagus?
Yuk kamu nyadar katanya. Ya. Kalau kamu nggak nyadar ya repot kata dia. Ya ini berarti kan titik awalnya sadar dulu, sadar bahwa ada masalah. Nah, yang jadi masalah itu kayak kemarin ada orang tekanan darahnya di atas 200 sekian, tapi nggak kerasa. Itu jadi masalah kayak gitu. Zat. Tekanan darahnya tinggi banget, tapi nggak kerasa. Itu yang lebih masalah. Kalau tekanan darah, misalnya tekanan darahnya, 250, kerasa, itu aman-aman aja. Saya bilang, dalam artian apa? Alarmnya bunyi. Yang sudah jadi masalah itu alarmnya nggak bunyi. Atau nggak mau dirasain. Nah, berarti sebenarnya Alarm kan nyala, matiin. Nah, itu yang jadi masalah. Berarti apa? Karena sudah terlalu sering matiin alarm, akhirnya dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Akhirnya dianggap bahwa biasa-biasa saja. Dan kalau Oke. bahasa yang tadi menormalisasi. Nah, ketika ini sudah ada, nah kadang-kadang juga penyakitnya gini. Ketika sudah sadar, berubah, merasa paling capek lagi saat ini juga masalah lagi Hmm. akhirnya. Saya udah sampai sini kok pasangan belum. Nah, ini juga jadi ini lagi. Wah, kamu, yaudah deh, akhirnya bab bekerja misalkan ya bab bekerja. Apakah betul ya apa namanya? Apakah istri bekerja atau tidak? Ini kan tentang pilihan-pilihan ya saya bilang. Pilihan-pilihan saya tidak. Qadarullah istri sudah tidak bekerja hari ini. Tapi bukan saya mengatakan, oh ini pilihan terbaik. Karena dalam kondisi keluarga saya aman. Tapi dalam kondisi keluarga lain saya kan nggak tahu. Ya. Nah, di Ustadz juga sama. Mungkin Umi tidak Iya. apa namanya, Umma tidak ini. Tapi kita tidak tahu di keluarga lain. Nah, ini maksud saya. Jadi, hati-hati dengan membuat standar. Standar kita itu beda-beda masing-masing. Tapi yang paling penting adalah ya bagaimana menciptakan suasananya jadi suasana yang bisa bisa gini, bisa begini, bukan akhirnya ya udah yang penting jalan deh. Kalau mau pisah masa anak-anak udah gede malu. Loh, ini bukan urusan malu nggak malu, gitu Ya. kan? Karena memang hari ini kan greedy divorce itu jauh lebih mengerikan daripada yang awal-awal gitu. Nah, ini nih. Ini rasanya kalau cuman kita yang ngobrol, nggak ada contoh-contoh kasus. Ya, Yuk kita lagi ngobrolin kasus orang, jangan ngomongin orang ya, kasusnya orang gitu ya, ngomongin kasusnya orang. Jadi nggak perlu sebut nama, nggak perlu sebut status, keponakan saya, tante saya, kakak saya atau apapun, tapi kita sebut kasusnya seorang suami begini pada istri, seorang istrinya begitu sama suami. Kira-kira apa yang kita bisa pelajari? Kita balikin dulu ke Ustadz Holis, Ustadz. monggo. Baik, insyaallah. Jazakumullah Kita khairan. berbagi rahmat supaya kita bisa sama-sama mendengar juga nih ajang diskusi kita nih. Yang kita omongin ini kira-kira match-nya kemana gitu. Ustaz Khalis, tafadhol maskur. Baik, alhamdulillah, syukurlah, jazakumullah khairan. Ustaz Rudi, Ustaz tadi yang sudah membuka tadi ya sebuah obrolan yang sangat penting untuk kita bahas bersama, dan ini adalah masalah kita ya, yang tentu jadi bagian penting untuk kita bahas bersama. Silakan, masih ada waktu yang insya Allah setengah jam kita ngobrol ya, cukup, cukup lama kita ngobrol tentang bagaimana respon atau mungkin juga testimoni atau juga sharing dari jamaah semuanya tentang masalah yang sangat penting ini. Apakah benar saat ketika seorang istri yang dulu apa namanya, kalau Mas Silas tadi pernah membuat statement juga, sudah terbiasa dengan dunia karir, ketika kemudian kembali ke rumah itu bawaannya jadi emosional gitu. Ini saya juga, apakah benar seperti itu ya? Apa memang yang dialami oleh banyak orang gitu ya, ketika berubah kebiasaan, mungkin dengan status yang jadi berubah, apakah ada apa namanya transisi yang begitu besar ya, yang susah untuk move on gitu, Ustaz? Ah, Izin bahas ya, duluan, boleh Ustaz? monggo, betul. Jadi setiap orang itu punya territory of command. Jadi Ya, setiap orang itu punya wilayah-wilayah yang bisa dikontrol sama dia. Ketika orang yang biasa bekerja dan punya jabatan cukup tinggi, dia biasa mengontrol semua berada dalam kontrolnya beliau.
Begitu dia lepas dari semua itu, dia masih tetap punya keinginan untuk territory of command itu tadi. Sehingga dia akan berusaha, siapa nih yang jadi pusat kontrol. Jangan lupa bahwa ketika ada orang yang rajin gitu ya di Hmm. rumah, entah rajin bebersih, entah ini nggak boleh kotor, ini harus posisi pot itu harus di sini, yang namanya gelas itu harus di sini, itu betul-betul kayak perfeksionis. Sebetulnya dia bukan rajin. Dia sedang berusaha untuk berdamai dengan dirinya, mengatasi territory of command tadi itu. Dia kepengen menguasai sesuatu untuk dia kontrol. Maka kemudian cenderung bunyinya menjadi agak lebih cerewet, agak lebih rewel, agak lebih ngatur, dan maunya apa-apa semuanya versinya beliau. Nggak boleh versinya orang lain. Ketika ada orang lain yang merubah versinya, itu langsung langsung kayak berasa diserang, dan kemudian itu apa reptilian brainnya langsung apa sumbu pendek, tanduknya keluar, gigi taringnya nongol, matanya membelalak gitu, mungkin sambil ngecas-ngecas gitu, buntutnya keluar pakai trisula gitu kira-kira. Gitu. Kalau di bahasan ada begitu Ustaz. Ya. Gak tahu Abah Jadi Ruli gimana? kalau saya perspektifnya akhirnya gini, kita mengenal, kadang-kadang kita berhenti mengenal pasangan kita itu di satu titik. Ini kalau tadi perspektif Ustadz dari internalnya si yang berubah. Hmm, Kalau dari saya perspektif pasangannya. oke. Kita itu kadang-kadang berhenti mengenal itu di satu ini, di zaman dulu. Dia itu begitu. Hmm, Zaman dulu itu dia begitu. ya. Dulu kan Dan setiap dan 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 itu jadi titik yang menyenangkan gitu ya. ya, dan itu dikunci. Ya, 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 ya. Dulu zaman kamu begini tuh kamu begitu loh, Hmm, ya kan? Zaman masih belum punya anak begini, kok setelah punya anak begini. Ya tadi semua itu pada sama dengan akhirnya si suami pun sama. Dulu ketika dia masih aktif bekerja begini, kalau kena PHK langsung berubah, ya kan? Semuanya beda. Di satu sisi di sini sedang berusaha untuk yang tadi theory of command-nya tadi sedang bekerja untuk menyesuaikan diri, yang sini berhenti, ya nggak bisa. Jadi semua harus berproses gitu, semua harus berproses. Yang sini berproses, yang sini berproses. Ketika berhenti, akhirnya tadi persepsinya masih. Ini yang sering terjadi. Saya tuh jadi nemuin, oh alah, jadi masalahnya tuh di sini toh. Masalahnya itu ketika yang satu sedang capek banget merubah merubah dalam tanda kutip, orang hijrah itu kan juga berat ya, banget. banget Obstacle banyak banget. banget. Di sisi lain, kadang-kadang yang satu itu merasa alah semua ngono kok. Nah gitu kan. Padahal yang paling dibutuhkan hari itu adalah bagaimana yang dibutuhkan itu adalah semangat, apa namanya, support. Ini yang jadi ini. Nah, itu yang saya ngelihat. Jadi dari dua sisi ini ya. Jadi hari ini dari sisi personalnya, saya dari sisi pasangannya. Yuk mau nggak kita? Jadi jangan berhenti. Dan inilah masalah di keluarga itu ketika kita berhenti mengenal pasangan kita. Padahal people change ya, Ustaz. Yes, Manusia itu people berubah. change. Dan kita juga harus berubah. Ya. Kita tahu bahwa manusia berubah, tapi yang jadi lucu kita nggak mau merubah pandangan kita. Nah, nah ini seru nih. Bapak Ibu di rumah mohon izin kita bareng-bareng ya. Sebentar aja, sebentar aja. Tolong dibuka tangannya kayak gini bareng-bareng kita semua. Bareng-bareng buka. Oke. Pelan-pelan kita sematkan antara jari ke jemarinya. Satu, dua, tiga. Oke, ulang ya, ulang ya. Satu, dua, kita ulang lagi. Selebar bahu. Satu, dua, tiga. Oke, perhatikan. Yang di atas itu jempol kanan atau jempol kiri? Kanan. Oke, Yang pertama Kiri. jempol kiri, yang kedua jempol kanan. oke. Sekarang kita coba lebih nyaman mana kalau kemudian yang ketiga ini kita buka lagi. Kita buka lagi. Terus kemudian kita pindahkan. Kalau tadi yang kiri di atas jadi kiri kanan di atas, yang tadinya kanan di atas jadi kiri di atas. Satu, dua, tiga.
Ada yang nyangkut? Ada yang nggak berubah? Kalau yang berubah rasanya apa? Enak yang pertama. Nyaman yang pertama. Enak yang pertama. Manusia itu menolak perubahan. Jadi kita udah terbiasa sama begitu. Jadi kalau ada yang sesuatu yang berubah, aku udah berusaha berubah, tapi kok kamu, Ustadz, saya udah hijrah Ustadz, tapi kok suami saya enggak. Ustadz, saya udah tobat nih, tapi istri saya enggak. Jadi timpang terus ini urusan. Tapi kemudian saya pegang, jadi maunya apa? Saya bunuh aja, udah tak kasih parang dua-duanya, udah bacok-bacokan aja deh. Nah ketika digituin, baru oh ya nggak gitu juga Ustaz. Ya kalau mau jadi fatalis, fatalis sekalian. Tapi kalau memang mau diperbaiki, ayo punya rasa bahwa oh iya saya harus berubah. Kamu juga harus berubah. Mari kita berubah. Untuk saya dan kamu jadi kita itu kan jadi satu titik temu yang mestinya menjadi luar biasa gitu. Gitu sih Ustaz kalau dari saya. Iya, Itu teman-teman. ya, ya tadi mungkin nggak nyangkut, tapi mikir dulu. Kan mikirnya juga panjang. Tadi kan yang ini berarti harus begini. Ini kan juga tadi ya, Ya, makanya ya. tadi hal-hal tadi kayak gini. Dan apalagi nanti nyambung pakai dengan perasaan, rasa nyaman, rasa aman. Itu kan jadi Kebiasaan, cara berpikir, ya. nentuin sikap, macam-macam. Luar Nah itu. biasa. Dan inilah perjalanan. Sa. Dan jangan hukumi perjalanan di ujung, tapi di prosesnya. Ya, Nah, ayo, ada quote yang bagus itu. ya, Success is not a destination, success is a ya, journey. ya. Itu luar biasa itu. Ya, Bapak Ibu berbagi. Nuni Yuni, Caniago. Kok orang Wabana, kok Caniago. Yuk nih, Ya Ustadz mau nanya tentang poligami boleh nggak ya? boleh. Ada yang banyak yang kepengen sini, cuman nggak mampu. Nanti yang Nggak, jawab jadi saya tahu. Yang jawab siapa saya tahu nanti. Iya, Ustaz Selo. nggak, ini Iya, betul. Hadir, 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 hadir. mau Monggo, tanya monggo. apakah boleh alasan poligaminya itu menambah istri untuk mengurus bisnis. Nah, jadi istri yang ini ngurus rumah, istri yang ini ngurus bisnis. Nah, terus yang ini kasus orang ya Ustadz ya. Ini udah terjadi gitu. Nah, terus kalau kalau menurut aku kenapa nggak bikin tim solid aja buat bisnis? Ngapain harus nambah istri gitu kan? Julidnya aku. Nah, yang kedua tuh bolehkah menambah istri untuk punya keturunan? Cuman ya istri yang pertama yang nggak dilepas gitu. Padahal yang menemani ketika sukses sampai sukses banget itu istrinya gitu. Udah sukses nambah istri gitu. Ya lebih cantik, lebih muda. Ini dua-duanya kasusnya sama sih. Dia nambah istrinya lebih cantik, lebih muda. Apakah itu apa? Nggak apa-apa Ustadz atau nggak setia namanya? Sedangkan ada di luar sana tuh orang yang nggak punya anak, mereka untuk melanjutkan bisnis mereka, mereka inilah apa sih namanya? Punya anak angkat lah atau apa gitu. Syukran Ustaz. Ya. Kalau izin saja, saya dulu ya. Nanti biar kalau di Ustadz Selo nanti yang lebih detailnya nanti. Jadi kalau bagi saya ini bukan tentang alasan. Alasan apapun yang bisa dicari. Jenengnya juga alasan. Kalau kita kan orang Jawa, seombong-ombongnya alasan, Korban alasanmu. iya masih si ombo alas roban gitu kan. Jadi masih alasan itu bisa dicari apapun itulah. Tapi Pak, kalau saya gini, kembali lagi satu prosesnya benar atau enggak? Karena ini tentang ibadah ya. Tentang ibadah berarti ya satu. Kalau dalam tanda kutip sarung itu dari uang korupsi bukan belinya kan gitu. Bukan tentang sholatnya, tapi dari mana dia memperolehnya pun dari awal kan sama dengan ini akhirnya. Alasan itu kan di bibir ya. Tapi bagaimana dan saya nggak ini itulah alasannya ABC walaupun kadang-kadang juga alasannya nggak masuk juga gitu. Alasannya rada aneh juga. Saya ingat dulu
Allahyarham Kang Imad Madudin Abdurrahman ITB. Ya. Beliau pada waktu itu diminta untuk bantu seorang akhwat untuk kuliah di luar negeri. Dia memang, waduh ini gimana ini, saya harus bolak-balik nganterin ke sana, dan India bukan ini saya. Akhirnya karena ibunya janda, ibunya dinikahi. Bukan anaknya ya, ibunya yang dinikahi. Ya. Nah, itu saya bilang loh, beliau mengambil kesimpulan dari ininya runut gitu maksud saya. Nah, kita terkait dengan hal ini, apakah misalkan tadi, kalau bagi saya kalau alasan bisa dicari, tetapi terkait dengan tadi prosesnya bagaimana. Jangan-jangan ternyata itu cuma abang-abang lambe untuk biar kelihatannya indah saja. Wallah alam, saya tidak mau Ya. berspekulasi ya di situ. Kalau saya dari sisi itu. Baik. Bismillah. Wassalamualaikum ala Rasulillah. Kalau Anda normatif aja. Poligami itu satu konsep yang bukan untuk diwacanakan seperti ini, tapi untuk dijalankan. Tapi begini, ada beberapa kondisi poligami itu menjadi wajib jika, kan gitu. Menjadi sunnah jika, menjadi mubah jika, menjadi makruh bila, dan bisa menjadi haram jika, gitu. Tergantung kondisinya masing-masing seperti apa. Dan tidak ada yang benar, tidak ada yang salah ketika syariat itu memang diperbolehkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada syarat, harus yang lebih tua, harus yang lebih jelek. Kan nggak bisa begitu. Ibnu Abbas ini, itu Rayarham, beliau, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu punya anak 114 yang 95 orang penghafal Al-Quran. Jangan nanya istrinya berapa. Jadi kalau kemudian memang berkeluarga itu ingin mencetak keluarga yang Qurani, apa salahnya nambah keturunan? Nggak ada yang salah. Gitu. Kita nggak pernah diekspos soal istrinya Ibnu Abbas itu cantik-cantik atau nggak ada urusan. Pokoknya dia punya keturunan 95 dari 114 anaknya hafal Quran, maka itu jadi goalnya beliau. Tapi saya lihat ada beberapa kawan-kawan saya yang kemudian meskipun tidak punya keturunan, dia tetap senantiasa berusaha untuk menjaga istrinya. Ya memang Allah SWT ciptakan mandul dua-duanya gitu. Si istri tidak dilepas karena mungkin dengan yang lain kau lebih bahagia, mungkin aku dengan yang lain lebih bahagia dan seterusnya. Enggak. Dia merasa bahwa takdirnya ya engkau sudah, dan dia jalankan sampai sekarang gitu. Sampai saya udah punya cucu 3, dia belum punya anak sama sekali gitu. Hidup berdua aja, bulan madu aja terus dia berdua. Dan saya lihat happy-happy aja, nggak ada masalah. Tapi ada sebagian orang yang poligami karena, mohon maaf, menjadikan anak-anak kampus gitu menjadi tempat buang tai macan gitu. Ditaruh di apartemen, taruh di kosan, kemudian dikunjungi bila diperlukan. Itu namanya melegalisasi pelacuran, bukan poligami. Kalau saya melihat poligami itu yang betul-betul dia mencetak atau membuat satu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, karena satu saja sudah berhasil dia ciptakan, maka dia ciptakan yang kedua, dia ciptakan yang ketiga. Apapun alasannya, betul Ustaz Ruli bilang tadi, bahwa mau pakai dalil ini itu apa segala, nggak ada yang salah. Poligami boleh sampai 4 batasnya. Cuman masalahnya tadi, jika begini maka begitu, itu pada posisi yang dia bisa menjadi mubah, dia bisa menjadi sunnah, bahkan menjadi wajib. Gitu. Laki-laki yang terlalu kaya dan uangnya banyak banget, itu kan mendingan punya istri lagi untuk kemudian bisa apa namanya diperbantukan kepada perempuan yang lain atau keluarga yang lain. Artinya gini, saya punya satu bahasan yang kemudian kalau saya tanya kepada semua perempuan, pasti jawabnya iya 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 iya, tapi begitu di label poligami bilangnya enggak. Mau contoh nggak nih? Oh, deh. Oke. Kalau suami pergi
dari rumah, ada kegiatan di luar kota, kira-kira menumbuhkan kerinduan nggak Uni? Iya udah. Oke. Satu keluarga mendoakan sama banyak keluarga mendoakan satu orang, itu lebih banyak kemungkinan yang dikabul yang mana, yang banyak atau yang sedikit? Yang banyak bukan Uni? Iya. Oke. Itu nanti saya tanya begitu, iya 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 semua, tapi begitu itulah poligami langsung enggak. Karena kalau misalnya gini, ada nggak teman-teman Uni yang belum nikah? Yang belum apa? Udah Yang belum nikah? banyak. Oke. Kasihan nggak sama mereka? Enggak. Oke. Artinya ada Enggak, banyak. karena aku merasa setelah nikah itu berbeda banget sama masa lajang gitu. Jadi kalau misalnya mereka belum nikah ya mungkin emang belum waktunya. Jadi aku nggak Oke. kasihan sih. Oke. Artinya gini, perempuan itu kata Rasulullah SAW setengah akal, setengah agama. Setengah agamanya mungkin karena haid dan apa segala macam. Setengah akalnya itu, setengah agamanya ada di suami. Jadi kalau Allah SWT menyatakan bahwa laki-laki adalah pakaian buat perempuan, perempuan adalah pakaian buat pasangannya, berarti yang jomblo-jomblo itu sedang telanjang. Mereka tidak berpakaian. Gitu. Nah, alangkah lebih, misalnya kalau Uni sayang sama teman-teman Uni, sama sahabat-sahabat Uni gitu. Minta udah rahmat untuk melamar beliau jadi teman Uni, ditemenin berdua. Masak bisa Enggak, bareng, nyuci bisa bareng, enggak, ngurus anak bisa bareng. aku nggak kasihan sih sama teman aku yang jomblo sih udah. Soalnya emang belum waktunya aja. Oke, Cuman bukan sama suami oke. aku juga lah. Nah, kan gitu jadinya kan. Itu banyak perempuan yang kemudian mengatakan, oh bagus itu Ustadz, sebetulnya poligami harus dilakukan. Tapi jangan suami saya. Tapi emang ada di satu sisi udah yang aku bilang ada temen janda datang ke rumah. Terus Jadi kita anterin dia ke, waktu itu kita kadang-kadang gitu. sebelum nganterin dia Ya, ke rumah lagi, kita waktu itu nganter ke stasiun, ngantar adik aku pulang kampung. Terus dia tuh janda nih. Terus dia bilang begini, Yun, kira-kira nanti yang dikira istri pertama aku apa kamu ya gitu. Kurang ajar. Aku sampai, aduh ada trauma bawa teman ke rumah, kecuali dia keluarga. Jadi kayak ya Allah, males banget. Kok dia yang aku bilang baru diceraiin itu loh deh, dia diceraiin sama Iya, suaminya iya, gitu iya. kan. Parah banget. Udah gitu dia bilang, cariin dong suami kayak suami kamu. Ih parah Hmm. banget. Jadi itu tadi kalau saya kumpulin datanya gitu, kalau saya tanya, Uni lebih senang dibantu atau lebih senang kerja sendiri? Kalau Lebih, aku lebih seneng kerja sendiri. oke. Kalau misalnya ada yang bantu, senang nggak? Bukan istri ya konteksnya, yang bantuin aja. Langsung ganjel, langsung Langsung ganjel. langsung Enggak. digini. Soalnya kalau rumah udah aku bisa ngurus sendiri. Cuma kalau misalnya bisnis ya aku bukan prioritasnya Iya, bukan ke sana gitu. iya. Biar istri yang ini ngurus rumah yang sana, Uni ngurus rumah istri yang sini, rumah yang sini Enggak, orang gitu. aja suami nggak punya rumah, gimana cara urusin? Jadi kadang-kadang gitu, begitu diurutin iya, 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 begitu dibenturin dengan situasinya, itu namanya poligami langsung enggak. Dan Tapi itu, Ana pribadi emang pernah loh deh ngasih ke suami ini nih. Kalau misalnya mau ini nih teman aku nih namanya ini hubungi ini. Apaan sih Umi? Apaan sih Umi? Tapi emang pernah udah kayak gitu. Lagi iya, bertengkar biasa. iya. Cuma kalau lagi santai nggak apa-apa, diulang lagi. Dan memang betul, kalau kita tanya sama anak-anak pesantren asalam misalnya gitu ya, atau ngeruki deh, itu banyak banget, dan mereka siap karena tahu itu. Jadi seru tuh kalau ngomongin itu. Yang lain monggo silakan kalau ada. Syukuran udah Pun baru Afwan. ya, pencerahannya. untung ya yang satu nggak disuruh ngomong bahaya itu nanti. Cuma juga sih nggak berani yang itu yang itu satu itu Zat.
Kayak Diganjel yang lain. soalnya. Diganjel Iya. soalnya. Suami itu statusnya SHM katanya. Ini apa nih maksudnya nih? Bisa share nih, share nih. Hak milik, hak milik. Hak milik. Jadi gini, Stat. Kalau saya ngeliatnya dari sisi dakwah ya. Nih, maafin nggak buka kamera. Jadi, Indonesia Enggak, itu sebentar. Itu nggak buka kamera di bawah todongan atau di mana? Katanya ini golok nempel. nggak ini menarik loh, maksudnya gini. Ada percakapan hari ini bicara tentang poligami dan itu yang bertanya adalah ibu-ibu. Itu menarik. Karena kalau kalau kita perhatikan dari zaman tahun 80-an gitu kan. Wah, tua banget ya. Kita bicara poligami itu kan kayaknya tabu banget ya. Masuk ke milenium gitu kan, tahun 2000-an. Kalau masih inget ada kiai siapa gitu yang menikahi gadis muda gitu. Itu kan jadi rame. Kesannya poligami itu bersalah gitu. Sementara itu kan syariat. Tapi nggak apa-apa. Karena Puji. inget tuh pancingan. Nah, kalau bicara poligami hari ini menjadi pembicaraan yang biasa, normal gitu kan. Kayak kita bicara bicara khitanan massal gitu kan, bicara ya udah biasa aja gitu kan. Sehingga dalam konteks dakwah ya, untuk legowonya menjadi lebih lebih mudah gitu ketimbang dulu yang lebih diem-diem gitu kan. Pertanyaannya gini, emang poligami tanda kutip ya, punya istri banyak emang dominasi orang Islam? Enggak kan gitu. Di agama sebelah juga cowok-cowoknya juga banyak yang seperti tadi udah bilang gitu kan. Taruh di kos-kosan, taruh di apartemen, legalisasi poligami lah bahasanya. Sementara di Islam kan dilegalkan dengan batasan-batasan tertentu gitu kan. Artinya mau narasi apapun seperti yang tadi Ustadz Ruli bilang, mau dia alasannya bisnis atau alasannya apa gitu kan. Pada akhirnya dakwah kita masuk tuh, masuk. Kalau saya sih itu ingatnya ya gitu. Jadi, sering-sering aja bahas poligami gitu maksudnya gitu. Ya. Kok jadi di situ ujungnya? Agak Oh agak gitu. lain ini. Agak lain ininya. Perasaan tadi ke kiri tiba-tiba ngepot ke kanan. Cari aman dulu Ustaz. Lanjut, Sekarang itu, lanjut. ya, sekarang itu mohon izin BPS Jawa Barat, mohon izin. Kalau keliru, tolong saya dikoreksi. Sepengamatan saya itu sudah 1:6, Ustaz. Jadi kalau poligami semua, itu masih sisa 2, Ustaz. Waduh. Jadi kalau itu jadi jawaban, mungkin saudara-saudara kita di Indramayu nggak perlu melacurkan dirinya. Ya. Saudara-saudara kita di beberapa tempat mungkin lokalisasi menjadi nggak perlu. Kalau saya lihat jadi dari kondisi di mana begitu banyak apa namanya perempuan yang kemudian butuh kepada kasih sayang itu, banyak perempuan-perempuan yang berdaya yang kemudian bahkan lafu, Ustaz, itu dengan nekat, Ustaz. Ya. Apa namanya? Aneh lagi ngajar di kuliah, saya nggak tahu anak semester berapa gitu. Saya waktu itu ke Trisakti lagi jalan gitu, mau ngajar Ustaz. Iya, Ade, kalau Ustadz mau cari istri kedua, kami siap loh. Itu langsung, hah, bertiga Ustadz. Untung antum bukan Ustadz Selo. Itu, waduh, saya cuma senyum-senyum aja, udah masuk ngajar, udah nggak jadi perhatian. Dan Ya. ternyata banyak sekali di balik itu yang kemudian ada yang terang-terangan, ada yang langsung ngomong, ada yang terang-terangan maju gitu. Ustadz, kalau Iya. Ustadz berkenan itu langsung ya ya gimana ya gitu. Kita dengerin Oli dulu deh. Oli, Mangga Oli. Oke, Ustadz. Ganti Saya nomor, Li. itu nomor Indo, Ustadz, jadi baru Walah, reaktifat lagi. siap. Yuk, masuk. Ustadz, ini apa kalau misalnya kan berarti saya tuh pernah lihat juga
bahwa memang nggak ada cinta yang tulus gitu, kecuali mungkin cinta orang tua gitu. Kemarin ya kita baru bahas. Kemudian saya berpikir kalau memang yang tadi ya rasio 1:6, kemudian memang fitrahnya laki-laki, visual, kemudian apalah, apakah kita bisa apa ya, kayak menemukan cinta sejati gitu, let's say antara ketika kita menikah gitu. Karena tadi ya mungkin kayak mungkin yang bisa mencintai kita dengan tulus itu orang tua dan hanya Allah gitu. Jadi saya juga jadi kayak quite skeptical gitu, alah nggak mungkin gitu. Lagi pula mungkin nanti tergoda buat poligami atau apa. Jadi how was the attitude gitu, karena saya sekarang juga sudah kayak skeptis gitu dengan percintaan itu, kayaknya sih nggak bakal ada, atau bahkan ketika kita misalnya melihat Rasul, oh ternyata ada juga ya, tapi bagaimana ya sikap yang benar gitu. Saya sebagai single gitu ngelihatnya, atau nun. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Izin duluan, Ustaz. Ini Monggo, Ustaz. apa single lillah ini biar urusan sama saya dulu. Jadi gini, Li. Jadilah hamba Allah yang senantiasa mendahulukan Allah dalam apapun, in every single detail. Jadi kalau kita sudah menjadi hamba Allah, yang kita pikirkan itu cuma urusannya untuk Allah aja. Maka pada saat kita sudah menjadi hamba Allah sepenuhnya, Allah mau kasih apa saja dalam posisi yang kayak apa saja. Mau dicintai tulus, mau dibenci tulus, mau diapain segala macam, asal jangan sama tulusnya. Tulus sudah punya suami, sudah punya istri suami. Artinya ketika kita tahu bahwa Allah SWT menetapkan takdir setiap kita itu pasti beda-beda. Jadi kalau misalnya merasa bahwa cinta tulus itu cuma dari orang tua, enggak juga. Ada begitu banyak pria yang sangat mencintai istrinya separah apapun istrinya. Tapi ada juga para suami yang take it for granted, yang ngeremehin, yang dia hanya menganggap istri itu cuma seonggok daging, gitu. Yang kapan dia mau dia datangi semaunya. Tapi orang yang seperti ini tentu nggak tahu, nggak bisa bilang nggak banyak juga. Tapi ada begitu banyak laporan ke kami, yang konsul-konsul ke kami itu urusannya begitu. Jadi kalau dilihat ada orang-orang kayak Uda Rahmat gitu, ada orang-orang kayak kayak Ustadz Ruli gitu, yang dia nggak cerita aja gitu. Kalau saya kan cerita, kalau itu kan Ustadz Ruli itu banyak yang mau, orang pinter, soleh, apa dulu itu apa lugu gitu, lucu dan ginuk-ginuk gitu. Dan ketika bicara tentang begitu banyak kasih cara nanganin, itu Ustadz Ruli kalau ngomong itu adorable gitu. Jadi orang kalau ngomong beliau itu sebetulnya memperhatikan beliau, lucu juga nih cowok ya gitu. Itu ada gitunya juga gitu. Nah itu yang bagian yang saya pernah ngomong sama Mbak Hinayana. Bahwa ternyata orang yang punya sex appeal tinggi itu menantang untuk deketin dan untuk ini saya lagi nanganin satu kasus juga yang seru ini. Ada seorang single mom yang kemudian umroh, dideketin sama ustadznya, ngeri gitu, dia takut, suka diperhatiin, kesannya nggak tahu GR nggak tahu apa, tapi begitu selesai pulang malah kesengsem gitu. Akhirnya sampai ngeprint ngeprint fotonya ditaruh di komputer kantor, sampai YouTube-nya di setel, mau tidur dikekepin, itu kan kocak gitu, yang gitu-gitu tuh. Akhirnya nanya ke saya, ini perlu diruqyah nggak Ustaz gitu. Nanti saya mau beresin satu-satu. Ini kan jadi seru gitu. Ada bagian yang kemudian eh, harus kita pahami secara clear bahwa jangan mencari standar, karena Ustadz Ruli sudah bilang bahwa nggak ada contoh yang bisa jadi template di Al-Quran itu. Kalau lihat Rasulullah SAW gitu ya, enggak. Kita juga bukan Aisyah, kita juga bukan Khadijah, kita juga bukan para apa namanya Ummul Mukminin gitu untuk bisa dapat sekelas Rasulullah SAW. Maka jadilah hamba Allah yang kemudian nanti Allah akan memberikan yang paling tepat buat nanti. Gitu, Li.
Siap, Ustaz. Tambahin Ustaz Ruli, monggo. Iya, kalau Nge-lag. Tadi ini yang nge-lag ya. Tadi Mbak Eka sudah resen kayaknya ya, mau bukan di tujuannya, tapi di perjalanannya. Kalau di perjalanannya nanti, di perjalanannya sudah kita tidak menikmati, nyampe destinasinya juga nggak ini. Kadang-kadang mending nyampe, ternyata nggak nyampe. Ya kan gitu kan. Makanya fokus di journey-nya dan menikmati journey-nya ini dengan niat baik, dengan cara terbaik ya yang Allah gambar, yang Allah gariskan, udah dinikmati aja di situ. Karena kalau nyari yang kesempurnaan nggak ada yang sempurna juga. Ya, benar. Ya. Yang sempurna cuma Ustaz Ruli soalnya. Aduh, Nggih, ngoten. Allah. Gitu li kurang lebih li. Ini alafu nih, aneh mesti nyiapin kelas lagi nih Ustaz. Oke, cukup mungkin sekarang. baik ya. Baik. Iya. Jadinya temanya langsung ke malah ke poligami nih. Masya Allah. Agak ngepotnya agak jauh ini. Ngepot gitu ya. Tapi kelihatan ya semuanya tetap punya manfaat tentang pembahasan yang penting ini karena menjadi bagian dari apa yang terjadi di rumah tangga kita ya. Tadi soal bagaimana berbagi peran antara suami dan istri ini juga sudah banyak dibahas oleh Ustaz Ruli ya. Ternyata yang paling penting itu sebuah proses karena pernikahan itu adalah sebuah journey, sebuah perjalanan tentu bukan sebuah tujuan. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menanamkan sakinah kepada kita semua dan pasti akan Allah turunkan mawaddah warahmah yang untuk kita semua. Mudah-mudahan sebagaimana dalam surat Ar-Rum yang selalu dijadikan pijakan kita semua termasuk orang-orang yang Allah akan anugerahkan. Allah sedang dan Allah akan terus anugerahkan ya sakinah mawaddah warahmah untuk kita semua. Nah, apakah dia single parent, apakah dia bahkan berpoligami gitu ya, tetap menjadi bagian dari yang paling penting adalah tujuannya kita akhirat, Allah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah syukurlah, jazakumullah khairan katsira Uncle Din dan juga Baruli yang sudah bersama kita di pagi ini, sudah menjadi inspirasi untuk kita semua tentang pentingnya kita untuk terus berdiskusi, berdialog ya, karena inspirasi bisa dari mana saja, bahkan pentingnya kita terus mengkaji syariat ini karena dari itulah panduan yang menjadi teman perjalanan kita untuk membina keluarga kita. Mari kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Harapan dari kami alaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين